Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royan. Di sini saya akan menjabarkan sejarah dan pemikiran akuntansi syariah untuk memenuhi tugas akuntansi syariah. Pendahuluan, akuntansi telah berkembang sejak zaman kuno sebagai alat pencatatan transaksi ekonomi. Sering perkembangan sistem keuangan, muncul akuntansi syariah sebagai alternatif yang berlandaskan prinsip Islam. Di Indonesia sendiri, akuntansi syariah semakin berkembang dengan diterapkannya sistem ekonomi Islam dalam lembaga keuangan syariah, seperti contohnya pembentukan Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah akuntansi. Yang kedua, bagaimana sejarah akuntansi syariah. Yang ketiga, apa saja prosedur istilah yang digunakan dalam akuntansi. Yang keempat, apa hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Sejarah perkembangan akuntansi syariah. 1. Periode Mesir. Pencatatan ekonomi dilakukan pada lembaran daun untuk membantu perdagangan. Yang kedua, periode Babilonia, menggunakan tabel tanya liat untuk mencatat transaksi keuangan, termasuk laba dan biaya produksi. Yang ketiga, periode Cina, akuntansi sudah digunakan sejak 2200 sebelum Masehi untuk mengukur kekayaan dan mencatat transaksi ekonomi. Yang keempat, periode Yunani. Pemerintah pada periode Yunani telah memulai mengatur sistem akuntansi dalam pembagian sumber daya dan pencatatan utang. Sejarah akuntansi di Indonesia. Yang pertama, pada zaman kerajaan, akuntansi sudah dikenalkan sejak era Majapahit dan Sriwijaya melalui pencatatan hasil pajak dan perdagangan. Selanjutnya, pada masa kolonial Belanda, akuntansi modern mulai masuk dengan diperkenalkannya sistem pencatatan jurnal dan ledger. Kemudian, pasca kemerdekaan, akuntansi berkembang pesat dengan didirikannya jurusan akuntansi di berbagai universitas sejak tahun 1952. Sejarah akuntansi syariah. Akuntansi syariah berakar dari ajaran Islam yang tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 mengenai pencatatan transaksi. Selanjutnya, pada masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada masa Khalifah Abu Bakar, akuntansi masih dikelola secara sederhana, hanya sebatas pemasukan dan pengeluaran. Lanjut pada Khalifah Umar bin Khattab, mulai dibentuk Diwan, sistem pencatatan untuk gaji pegawai dan pengelolaan keuangan negara. Berlanjut pada Khalifah Utsman dan Khalifah Ali, telah dikembangkan sistem pencatatan yang lebih rapi dan terstruktur. Di Indonesia sendiri, akuntansi syariah modern mulai berkembang pesat dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Prosedur dan siklus akuntansi. Yang pertama, menganalisis dan mengklasifikasi transaksi. Artinya mengidentifikasi transaksi ekonomi menggunakan bukti dokumen seperti faktur dan kwitansi. 2. Membuat jurnal transaksi. Mencatat setiap transaksi dalam jurnal umum sebelum dipindahkan ke buku besar. Yang ketiga, memasukkannya ke buku besar. Mengklasifikasi transaksi ke dalam akun-akun tertentu. Keempat, penyusunan neraca percobaan. Artinya memastikan keseimbangan antara aktiva dan pasifa. Yang kelima, penyesuaian jurnal. Di sini memperbaiki kesalahan pencatatan jika ditemukan ketidakseimbangan. 4. Penyusunan laporan keuangan. Artinya menyusun laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan perubahan modal. Yang ketujuh, penutupan buku. Artinya telah diakhiri periode akuntansi dan menyiapkan pembukuan untuk periode berikutnya. Istilah-istilah dalam akuntansi syariah. Istilah-istilah dalam akuntansi syariah masih sama seperti akuntansi konvensional. Seperti yang pertama ada jurnal, yaitu catatan harian dari transaksi keuangan yang terjadi. Yang kedua, akun, yakni wadah untuk mencatat transaksi yang dikelompokkan dalam 5 kategori utama, yakni aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang ketiga ada buku besar, yakni kumpulan semua akun yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam suatu periode. Ayat yang keempat ada ayat jurnal penyesuaian, artinya pencatatan tambahan di akhir periode untuk memastikan laporan keuangan secara akurat. Hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Akuntansi modern mengadopsi berbagai prinsip dari sistem pencatatan Islam. Sistem double entry yang diperkenalkan oleh
Luca Pacioli memiliki kesamaan dengan konsep jaridah pada masa Khalifah Islam. Prinsip akuntansi syariah menekankan keadilan, transparansi, dan tidak ada unsur riba dalam pencatatan keuangan. Kesimpulan, akuntansi berkembang dari pencatatan sederhana hingga menjadi ilmu yang kompleks. Akuntansi syariah memiliki dasar kuat dalam Islam dan telah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Di Indonesia, akuntansi syariah semakin berkembang seiring dengan meningkatkannya kesadaran masyarakat mengenai sistem ekonomi Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.